الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بكل وقت وحين أما بعد para muhtaram, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita kembali berhadir meneruskan pengajian kita yang insyaallah baca kitab Syarus Salikin dan Sabilal Mu'tadin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharain amin. Faslun bi bayani adabil jum'ati ala tartibil adati. Ini suatu fasal pada menyatakan adab Jumat atas tertib yang beradab. Bermula adab Jumat itu 10 perkara. Anaknya mengikuti dari seluruh peradatan yang di dalamnya mengandung kebaikan. Adat yang baik ya boleh saja selama tidak bertentangan dengan agama. Yang tidak diperbolehkan kalau bertentangan dengan agama, itu adat dihapus, tidak boleh. Adab yang pertama, bahwa hendaklah engkau sediakan baginya pada hari Khamis, yaitu sebiarnya engkau banyakkan meminta doa dan mengucap istighfar dan mengucap tasbih. Kemudian daripada sembahyang asar pada hari Khamis itu, karena waktu yang demikian itu menyamai fadilatnya itu fadilat pada waktu hari Jumat. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ya nakal, ya ambil riwayat daripada ulama yang dahulunya. Inna lillahi ta'ala fadlan siwa arzakil ibad la yuqti min dhalika al-fadli ila man sa'alahum asyata yaumil khamisi wa yaumil jum'ati. Artinya bahwa adalah bagi Allah Ta'ala anugerah, yakni kemurahan yang lain daripada rezeki yang diberikan kepada hambanya, pada tiada memberi Allah dari kemurahannya itu dan anugerahnya itu meningkatkan seorang yang memintakan dia pada petang hari Khamis dan pada hari Jumat. Di dalam hukum agama kita, apabila hitung hari itu mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, itu disebut hari. Hitung malam mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Nah, sebelum terbit fajar malam namanya, itu tidak bisa dirubah. Jadi misal hari raya, misalnya hari Jumat, kalau berdahulu hari Kamis, karena sore hari Kamis itu sudah masuk hari Jumat, itu tidak. Jadi jangan diambil menjadi hukum. Nah, itu hanya kelebihan di antara kata hukum dan kelebihan itu beda. Kelebihan hari Kamis setelah asar sudah masuk kelebihan Jumat. Jadi itu bukan hukum
pada makna hari, tapi hukum pada makna kelebihan. Sampai Sabtu itu dia paginya masih ada kelebihan hari Jumat. Itu kelebihan namanya. Jadi harus mengerti. Di situ kadang salah paham karena mereka menganggap bahwa sudah asar itu masuk hari berikutnya. Kalau dahulu hari raya, nah itu bebasar hari raya. Itu kan lain orang kelebihan bacaannya. Nah, bahwa adalah bagi Allah anugerah, kemurahan, kelebihan katanya. Imam Ghazali pun mengatakan bahwa menyamai fadilatnya. Nah itu fadilat, bukan hari berubah pada waktu hari Jumat. Kemudian daripada sembahyang asar pada hari Kamis itu karena waktu yang demikian menyamai fadilat. Kalau fadilat bukan hari. Nah itu beberapa salah di dalam makna paham kitab Melayu. Kelebihan orang yang berada dari Jumat setelah asar Kamis sudah didapat. Sunnah pada hari Kamis itu menyucikan akan kain dan baju dan yang lainnya, dan engkau sediakan pada hari itu bau-bauan dan baju yang putih. Hendaklah engkau sediakan pada hari itu akan segala hajatmu yang membimbangkan hatimu pada hari Jumat, supaya selesai hatimu daripada masyghul yang menegakkan daripada berpagi-pagi kepada sembahyang Jumat itu. Sunat berniat puasa pada malam Jumat supaya dipuasakan pada harinya itu, karena fadilah puasa pada hari Jumat amat besar. Tetapi entah dalam kita mentahsis puasa hari Jumat makruh tak? Nah kita orang ini puasanya hari Kamis dan hari Jumat berakhir. Artinya bisa Jumat, bisa juga dengan Sabtu. Tahsis makruh, ada aja sini tulisan. Agar supaya full beribadah pada Jumat. Ini full beribadah mana orangnya puasa, kemudian dia sholat Jumat, kemudian dia bersedekah, kemudian dia menghilangi orang sakit, kemudian dia berziarah atau takziah orang meninggal dunia. Itu oleh Rasulullah kalau hari Jumat itu yang dikerjakan itu masuk surga. Kelebihan amaliyahnya itu, tapi gabungan daripada beberapa amaliyah. Masuk situ di puasa. Ada ketinggalan bang bersedekah. Tetapi hendaklah engkau himpunkan puasa hari Jumat itu dengan puasa hari Kamis atau hari Sabtu, karena makruh mempuasakan pada hari Jumat itu. Jadi dipuasakan dengan hari Kamis atau hari Sabtu. Itu apabila ianya terhubung kepada tidak ada hal ehwal perintah, kada ada perintah untuk berpuasa. Kalau memang ada perintah berpuasa mau hari Jumat ya ada masalah. Seperti nisfu Sya'ban misalnya dia pas karena hari Jumat perintah puasa itu ada. Umulayalah sumuhu naharaha, kamu puasa, kamu ibadah malamnya, kamu puasa siangnya, itu menghilangkan hukum makruh karena ada perintah hadis. Makruh itu kan kalau tidak ada perintah tahsis, ya hadisnya itu bisa menasah hukum, tapi dengan hadis. Kayak kita juga masuk ke masjid yang salat sunat setelah habis subuh kan makruh.
apabila tidak ada perintah, begitu kita masuk ke masjid tapi perintah, ternyata masjid tidak ada makruh. Orang sembahyang sunat mutlak makruh. Itu perlu diketahui agar supaya, tapi kalau bisa dijadikan beserta Khamis atau Sabtu itu lebih bagus. 3 hari puasanya, 10 Sya'ban ya bagus lagi. Hanya ada masalahnya itu. Sunat menghidupkan malam Jumat itu dengan banyakkan sembahyang sunnah dan menghatamkan Quran, banyak zikir, salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam Jumatnya maknanya lah penuh bisa, salah satunya kalau bisa digabung sangat bagus. Sama yang sunnahnya kan ada jadi tetap akan orang sebagiannya ya sembahyang sunnah tasbih, sembahyang sunnah tasbih malam Jumat. Kalau menghatamkan Quran malam Jumatnya berarti memulai membacanya atau khatam 7 hari itu hari Kamis, dihitung 30 lebih 7. Bisa menghitung jumlah yang dibaca, ya, menghitung berapa lembar bisa juga. Baca zikir pada hari Jumat, tahsis zikir apa yang kita bisa. Yang paling mudah adalah zikir Tarekat Naqsabandiyah yang khusus hari Jumat. Tapi sama seperti orang baca harian pagi sore ribu-ribu, kita nyari Jumat sangat mudah dan silsilah juga sampai kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sampai pada Rasulullah. Hari Naqsabandiyah hari Jumat ya, sangat mudah melihat. Naqsabandiyah itu paling berat tapi hari Jumat sangat mudah. Orang banyak jajah, harinya banyak jajah junggawin, dan lihat tarekah. Salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat hari Jumat yang ada hadis masuk dalam salat ummi 80 kali diampuni dosa 80 tahun. Artinya bisa hari Jumat malam Jumat. Ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wasahbihi wasallim. Saat kita salat tahiyatul masjid, baca salawatnya menunggu kurang ajar 100 bisa 80 bisa lebih bagus lagi, yang kurang daripada 80 karena itu riwayat hadis ada batas ukuran 80, ada yang 100, lebih kan bagus lagi. 80 tahun bisa diampuni. Adalah fadilah yang lebih itu amat besar. Allah Ta'ala beri untuk kita hari Jumat, seminggu pembersihnya hari Jumat. Ada sunnah mandi oleh hari Jumat, mandian itu lepas Nabi ya Jumat sunat lillahi ta'ala, mandi sunnah. Kemudian di hari lain kan ada mandi sunnah, Jumat aja. Dari kiasan itu orang rata-rata mandi hari Jumat. Ada orang mengamalkan mandi 9, dan mengamalkan mandi tobat, tasalah, nah itu kan pribadi namanya.
hari Jumat juga ya sepada ya sunnah mandi hari Jumat. Sunnah menyimak akan istrinya pada malam Jumat atau pada harinya, karena sabda Nabi SAW yu'jadu ayyami arab fi kulli Jumatin. Bainal ajrani sanaini ajru ghuslihi wa ajru ghusli mar'atihi. Adakah lama seorang kamu bahwa menyimak istrinya tiap-tiap Jumat, karena pasnya adalah baginya 2 pahala. Karena pahala yang mandi junub, pahala mandi ya akan istrinya. Yang isinya itu mandi ternyata. Nah, jadi situ amaliakan orang mandi seluruh nafasnya di hari Jumat. Artinya baik pada adat atau pada itu semuanya selama tidak bertentangan dengan agama itu sangat bagus saja, tidak ada masalah. Ada yang kedua apabila terbit fajar shadiq, sunnah mandi karena waktu Jumat tadi terbit fajar shadiq hingga mengerjakan sembahyang Jumat, tetapi pada waktu hampir hendak pergi sembahyang Jumat terlebih afdal. Sabda Nabi SAW, tawadha yauma Jum'ah fabiha wa ni'mat, man ightasala faghuslu afdalu. Barang siapa mengambil air sembahyang pada hari Jumat, maka dengan dia itu memadalah dapat sunnah, dapat nikmat. Barang hendak mandi, maka mandi itu lebih afdal. Yang baudu aja Rasulullah, kalau mandi baudu cukup aja juga, tapi mandi lebih afdal. Lalu dari hadis ini bahwa mandi sunnah, ada wajib nantinya tuh. Jadi pun baudu kalau apa, hanya kada mandi, nama ada aja cukup, sunnah sudah dapat. Tapi kalau mandi lebih afdal. Hukum mandi sunnah aja. Seorang ulama mandi Jumat wajib, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i sunnah aja. Sabda Nabi SAW, Jumat wajibun ala kulli muhtalimin. Belum mandi hari Jumat itu wajib tiap-tiap orang akil balik. Ini dasar dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ada kita wajibun dan sunnatun aja maknanya. Karena ada hadis tadi, ada beda dalam makna. Artinya tergantung kita yang makai. Nah, hendak makai wajib terserah pian. Cuma pian secara memakainya. Kita ada punya pendapat masing-masing, imam yang di atasnya kita mengikuti imam saja. Tasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu cukup aja. Kamu kada mengerti ya. Yang ketiga, sunnah menghiasi dirinya itu dengan 3 perkara. Pertama, pakai pakaian yang putih lagi suci, karena sabda Nabi SAW, inna jannata baita habul asya ilallah bayatu, bahwasanya surga itu lebih putih dan yang terlebih kasih suatu kepada Allah dan suatu yang putih. Surga putih kayak bahasa kita catnya, tapi kan ada kayak cat di dunia. Apa bahasa aja, ini ada sal putihnya. Tidak menyatakan bahwa kita mengakui kalau memakai putih itu kita suci, kan? Karena memang hadis menyuruh pakaian putih, kita pakai putih. Cuma kadang orang aja memfitnah, sok suci jangan tak buat sok apa lah. Iya, pengalih kadang pahamnya. Itu juga kita pakai pakaian. Suruhan ini dipakai. Lagi sabda Nabi sambil bisiyab al-bayt, inna adharu adiyabu akafinu fiha mautakum. Ilbisu thiyab al-bayt, pakai lima kain yang putih, juga atas surban atau sebagainya, warnanya putih. Bahwasanya itu lebih suci, lebih baik. Kapankan oleh kamu di dalamnya mayat kamu, dan bisa diulah kain kapan.
Pakaian putih yang dipakai tadi yang disimpan baik-baik, bisa jadi kain kapan udah meninggal dunia. Sangat berharga. Tiap Jumat tadi siapakan baju gamis katakan pakai biar hari Jumat biar meninggal dipasang nih anak bini. Nah ini baju ini kan lapisan yang menyentuh badan kita gamis itu dahulu. Sebagai saksi kita memakai salat Jumat hanya kain biasa tambahannya. Akapinu pihak dan jadikan kapan oleh pihak pada pakaian itu. Bisa maknanya jadi kain kapan yang warna putihnya. Nah itu. Artinya harus ada satu pakaian yang ada boleh tanggal. Kita biar di Jumat bahwa selesai simpan bahwa khusus untuk kain kapan. Besilah satu kita. Ada besi orang dulu lah kalau bisa umrah kain umrah kain ihramnya itu dipakai untuk. Tapi itu kan masih berbentuk kayak kain biasa. Ada belum membentuk baju. Sabda Nabi SAW, khairu thiyabi mubayyad, bermata lebih baik pakaian kamu yang putih. Maka sangat sunnahnya pada hari Jumat. Artinya akan ada dilarang pakaian yang lain karena sunnahnya hukumnya. Sunnah pada hari Jumat maka surban. Sabda Nabi SAW, Allahu malaikatahu yusalluna ala ashabil amimi yaumal jum'ah. Bahwasanya Allah Ta'ala dan malaikatnya mengucap salawat atas orang yang memakai surban pada hari Jumat. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan malaikat salawat kepada Nabi sekalinya ada juga kepada kita. Allah dan malaikat bersalawat kepada orang yang bersurban. Hari Jumat itulah ke masjidnya. Ada dabang syaratnya. Ini surbannya yang melilit di kepala. Cuma karena untuk menjaga agar supaya kita jangan bahasa kita ada nyaman. Kalau mau umrah lah dulu, mau umrah tahu bahaji itu untuk menyempurnakan suatu saat ada fitnah. Wajar aja orang mau umrah itu bersurbannya, wajar orang bahaji bersurbannya, memang kayak itu bacaannya. Padahal kan ada pang di sini. Cuma kalau pindah kada tahan, yang kada tahannya itu nang alih. Ya kita bisa kada tahan sampai orang di mana pulang belajar dia bersurban. Nah, itu kalau pindah kada tahan orang bahaji, oh cucuk kasih din bahaji, anda kena ada datang umrah, adalah menghilangkan jawaban akan terjadi. Sunnah berkelubung kepala serta berlebih-lebih pada menyuci badannya, menghilangkan bau-bau yang busuk pada badan. Sunnah berkelubung, tutup pulang bersurban tadi, tambah lagi satu. Wan surban ada balilit, surban biasa segi empat kita diulah, tutup pulang ke kepala. Sunnah juga kada bertutup nggak ada apa-apa. Tapi sudah kita dapat kelebihan, Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang bersurban. Pada hari Jumat atau sangat di kita ini apalagi amalia sedikit sudah mengharap rahmat Allah, salawat Allah, rahmat malaikat, doa ya, doa minta ampun pada kita ya, dia punya Allah.
dan menghilangkan yang camar-camar pada badan, bersegi dan menyukur rambut, nyukur bulu ari-ari, mengadam misi, menyabut bulu ketiak, mengarat kuku dan barang sebagainya seperti yang tersebut di dalam bab taharah dahulu itu. Artinya ya bisa aja membersihi diri kita. Hari Jumat sunnah hukumnya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kalama asfar yaumul Jumat akhraja minhu da'un adkhala fihi shifaa'un." Barang saya mengarat kukunya pada hari Jumat, saya dikeluarkan daripadanya penyakit dan memasukkan ke dalamnya sembuh atau obat. Hari Jumat memotong kuku, bahasa Melayu mengarat, memotong mulai sebelah kanan ya anak ke sebelah kiri. Di sebelah kanan di mana yang paling abdal. Jadi itu namanya telunjuknya mulai telunjuk lah, karena di waktu kita salat telunjuk ini isyarat telunjuk dulu, sambung ya sebelah kiri. Ketiga sunnah memakai bau yang terlebih harum baunya seperti kasturi dan sebagainya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Man nazzaba thawbahu Allahum man tabarihu zadahu." Barang siapa suci kainnya, niscaya sedikit duka citanya, dan barang siapa baik baunya, niscaya bertambah akalnya. Hati supaya jangan tapi sedih. Pakaian tadi tak bagus dipakai. Biarkan berduit tapi bagus. Kawan mau aja mengawali, dia berduit nak cumpang camping. Artinya itu menghilangkan satu pandangan orang yang kada baik kepada kita. Hilang kalau kesedihan. Asal menunggu aja lagi Pak, peradaban kita. Peradaban hidup dan selama kita punya peradaban. Itu jalan ada sebagian orang dahulu pakai baju yang bagus-bagus saja. Supaya kawanan jangan lihat kita sedih. Itu nara isinya gitu dong. Ada kita baju-baju baik sana berhutang. Nah situ kita ada peradaban. Itu kan kalau kawan jadi masalah bangsatnya. Barang saya baik baunya, saya bertambah akalnya. Itu jadi kadang ulun belum berceramah bisa ya harum loh. Supaya tak dingin. Ada yang kabar sunnah berpagi-pagi ke masjid tempat sembahyang Jumat itu, masuk waktunya itu dan terbit fajar shadiq. Sungguh adalah pada ketika berjalan kepada masjid khusyuk, tetap anggotanya serta hadir kepada Allah Ta'ala, tawaduk, mengendahkan diri, menghinakan dirinya, padahal ia berniat i'tikaf dalam masjid hingga sampai kepada waktu sembahyang. Nah ini kalau makainya di negeri Mekah Madinah. Imbah sembahyang subuh ada bulik lagi langsung bawa aja, cuma parut kerurukan. Artinya orang sarapan sana imbah subuh itu sarapan saja, bulik dulu ke gedung sarapan turun pulang. Tapi jarang pun ada kayak itu, pasti imbah makan dukuri karena mengantuk aja, tidak ada orang khotbah guling dulu. Karena dikira jam 9.10 tulang. Di Banjarmasin masih ada orang ke masjid jam 10. Atapura ada jam 9, jam 8 ada 1-2 orang. Tapi orang sangat kita sembunyi aja biasa. Nah, kita di pondok tuh ada kawan. Kadang mengaji dulu besokan pagi-pagi. Bicara bisa.
Bahari ada Habib Ali Al-Jufri, Allah yarham, menantu Habib Zaid, murid daripada Habib Ali Al-Habsyi. Di Matapura ada satu Habib Zaid Al-Habsyi, menantu jadi nama Habib Ali Al-Jufri. Tidak bisa sampai ke Danau Panggang berjalan Sidin. Orangnya majub tapi sempurna. Jadi kita orang karamah juga, cuma orang kada tahu di sini. Bila pagi Jumat sini nunggu ban pondok tu datang baca burdah di makam Habib Zaid. Ada pemaulidan, ada baca burdah. Sidin menjamu kopi susu, kopi susu Habib itu kental di kita. Ada soal lagi bang, kita mau kopi susu raya ini. Kopi susu kita menukan itu lain dia. Maulah ya. Dan sebagian kawanan di bimbing Sidin rohaniyahnya. Karena Sidin majub tapi masih sempurna orang majubnya. Tidak boleh diulah guru orang majub kalau sudah tidak ada masalah. Belum jangan tahu dia lagi ada boleh. Tapi kalau orang sembahyang aja orang puasa apa itu? Majub ada apa? Artinya bertemu aja orang Rasulullah tak. Orang hebat cuma orang kita menduk ada tahuan Sidin tahunya Habib itu. Hanya kita Habib Matapura rata-rata berkaramah, tapi sebagian orang kada tahu. Ada orang nak itu Habib Bahari. Abdurrahman Barabah, Masapah juga orangnya Bahari. Biasa baca doa Maulid Habsyi kalau sekumpul. Karena guru sekumpul bimbing kata-kata salawat amaliyah. Habib sangat mudah apabila sudah salawat kan bisa kada berkaramah. Habib punya salawat sampai ada denang nahalang kata Habib yuli ya Rasulullah yang disebut Sayyidina Muhammad datunya. Sama aja saya mengerti hakikat ini atau sangat cepat ya. Maksudnya sangat cepat bukan siapa Allah buka rahasianya. Artinya kita baca salat kayak itu aja kada mengerti rahasianya terlambat. Ibarat berjalan tu sarang dilihat orangnya. Apa kan yang dilihat? Rumah orang magenalnya tak kenal di situ. Berjalan di hutan melihat monyet monyet yang dilihat. Yang kita orang ada tetap sekaligus Madinah ada tagana. Ada dah, emang Habib itu mempanahkan diri kan Nur Muhammad apa nak dipanahkan? Orang nak mempanahkan diri kan Nur Muhammad orang ada Habib. Habib itu disabda papanahan Muhammad sudah hanya menghiasi salawat lagi sauti sembahyang dia lagi yang lain pada Muhammad Habib tak. Kemanya ditambahinya menyembunyikan jadi ada alanya itu. Allah Ta'ala merahsiakan Rasulullah ditambahilah ada galar segap nantatuhata pecah-pecah ada jurihannya masing-masing diberi karamah galarnya itu karamah ini bergalar karamahnya tuh jadi galar. Habib Bahari belajar dan guru sekumpul apabila Habib langsung aja terus sampai apaan lagi pengen beban-beban lagi ayo itu kita nak ada Habib ini beban dulu buangi lu diri seorang cari ilmu Rasulullah dalam diri kita hanya pada situ udah pada udah ada usaha ini itu amaliyah lagi sunnahnya apa itu sunnah yang sangat menuju salawat. Ada ngalih baca
hari guru itu Habib juga sekalinya karena sudah Juliah kelampayan tuh seperti dicampur sudah, jadi kada menampakkan Habibnya. Ini kawin dengan orang ini, kawin dengan orang biasa sudah. Biniannya kawin dengan itu nak kawal lagi mah mulikakan sudah. Gelar Al-Banjari itu gelar sesaman. Di waktu berjalan ke masjid, karena masjid itu hadrah Allah, bukan berjalan ke masjid bangunan ya bolehlah bahasa kita bangunan, tapi yang kita mengerti kita tidak berjalan ke bangunan tapi berjalan ke hadrah Allah Ta'ala, tempat kita untuk beribadah dan maka di waktu berjalan adalah khusyuk. Ingat diri seorang hamba itu khusyuk, ingat hati seorang hamba. Tawadhu, kita mengharap rahmat Allah di waktu berjalan tadi dan mengikuti kekasihnya itu Nabi Muhammad setelah berjalan ke masjid. Dan menghinakan akan dirinya, jangan ada di diri itu sedikit aja kebaikan, jangan ada. Karena Allah akan beri, selama ada orang merasa baik, kan diberi orang, yang diberi itu merasa kada baik, lalu baiki orang dari pola hidup Nabi Adam. Perjalanannya untuk ke bumi ada langsung turun ke surga dulu seperti ada punya kesalahan, supaya di bumi ini tunggal mengharap Allah Ta'ala. Biar mendiri biar tuh kada ada kesalahan sama sekali, kada kau aja diwadi. Karena kita ke depan tunggal pasti aku nih orang saleh itu, jadi lalu jadi wadah Allah Ta'ala kada mau pun kada dasar hancur labor dulu, kada ada sama sekali melihat kebaikan dan ada diri penuh dengan makna dosa. Hanya Allah memberesihi ya kan, jadi orang malita kada diberesihi mahal sekalinya dipelihara diberesi orang. Kalau sedikit aja ada kada mau. Padahal ya benar i'tikaf di dalam masjid. Nawaitu an a'takif. Bahasa kita saya menyengaja beriktikaf. Nanti beriktikaf itu bagaimana? Enggak sampai kepada waktu sembahyang. Batal sekalinya wudhu kita lah, kita keluar pada masjid, apakah batal etikatnya? Ada batal, karena memang perlu wudhu. Kalinya kesungsungan tadi tolak jam 7 tolak, sudah lo lapar ya, baru mencari ya nasi bungkus, batal kayak etikat ada, itu perlu makan. Rasulullah etikat 10 Ramadan pegang di masjid, tapi begitu perlu lagi keluar, mungkin bayar dari masjid situ. Bahkan pasti keluar dari masjid itu maknanya tuh Rasulullah Sallallahu para Rasul tidak ada sama sekali membicarakan tentang najis dan kotor, cuma bahasanya contoh pada umat. Hendaklah ia meniatkan gerakan kepada menjawab seruan Allah dalam pergi sembahyang Jumat, sebut dalam firman Allah, ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Mereka yang percaya kan Allah Ta'ala, apabila disuruhkan kamu bagi sembahyang daripada hari Jumat, hendaklah kamu bersegera pergi kepada sembahyang Jumat dan mendengarkan khutbah yang mengingatkan akan Allah, tinggalkanlah kamu akan masyghul dengan jual beli. Fas'au ila zikrillah, fas'au ila zikrillah itu ya khutbah, zikrillah itu ya khutbah. Ada hatib naik khutbah, maka ada boleh lagi masyghul yang lain. Artinya begawi nang apa aja haram hukumnya. Orang ajan Jumat, ya hatib naik kan tak bisa ajan.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu aja semua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وبه قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه بالدارين آمين. Faslun, pada menyatakan istinja. Ketahui bahwa arti istinja pada istilah syara yaitu menghilangkan air najis. Menghilangkan air najasah dan asarnya daripada kubul atau dubur dengan air, atau menghilangkan airnya daripadanya dengan batu dan barang yang pada makna batu. Istinja itu bahasa kitanya basuh apabila dengan air, apabila dengan batu baru dinamai menyapu. Artinya boleh dengan batu atau sesuatu nang karas nang kasar. Kita zaman kita pada batu, tisu, di pesawat, pancing, di presiden tisu, ya boleh aja. Sebayang orangnya apa najis, tidak ada hukum najis lagi. Nah itu disebut istinja. Menghilangkan air najasahnya, ada bandanya atau asar bekas najisnya. Kayak kita makan mie kan bekasnya. Baru mulai istinja dari tiap-tiap najasah yang basah yang keluar, ya dari dubur atau kubur, wajib hukumnya. Dari istinja itu wajib. Babasuh bahasa kita, makan mie lalu babasuh wajib. Bahira babasuh wajib. Karena beberapa hadis yang menyuruhkan dengan dia serta janji siksa atas yang meninggalkan dia. Hadis menyatakan orang yang banyak disiksa di dalam kubur sebab kada babasuh. Kami ada sing basuhan. Nah itu membayar itu kada mungkin kada babasuh dengan orang. Cuma kami bisa kada babasuh. Akhirnya di waktu beribadah tabawa, nah itulah. Tetapi tiada wajib atas segeranya adalah ya wajib tatkala menghadiri umpama sembahyang, tatkala picik waktu atau takut daripada intisar najasah daripada tempatnya. Intisar banyak di kita atau sama aja. Mawantar banyak najis kalau dibasuh lalunya aman-aman kan najis. Nah itu wajib segera. Hendak sembahyang wajib segera, atau waktu sembahyang sedikit aja wajib segera. Istinja basuh tadi dan kada ya kada wajib. Cuma kalau pina lupa itu aja Pak. Lupa bisa membahaya. Harus pada orang yang salim tahirkan istinja dari ubu, ya dari tayamum, jadi harus tahirkan istinja daripadanya. Harus pada orang salim, orang yang sehat, tahirkan istinja daripada ubu.
Ini apabila terhubung kepada makna membasuh. Berarti di waktu membasuhnya berlebih. Kada batal wudu berdahulu orangnya. Istinja kada membatalkan wudu selama kada disentuh. Kayak apa caranya ngalih lah ta. Memang pada hukumnya harus. Tapi mun inya keluar ya kencing tadi atau bahira atau kantut angin batal wudu. Bapak kami itu habis sudah airnya ada bebas orang tadi lalu berwudu aja boleh aja, cuma sangat susah untuk membersihkan najis itu ulang karena itu dari hukum batalkan. Memang menjepain itu batal. Nah, itu tadi jadi makna maksud harusnya itu, tapi kan sangat susah. Ya ada dari tayamum kan tidak harus, tapi kalau tayamum kurangnya belum bebasuh pada boleh. Kenapa? Karena tayamum itu pengganti. Tayamum bisa pengganti orang kada bisa bersuci. Kada kalau wudu sebab di anggota wudunya ada yang kada bisa dikerjanya sebab ada ujur sakit atau apa luka apakah nah itu nah di situ kan ada pengganti aja kada boleh, harus bersih orangnya sudah. Ada pun orang yang tiada salib, yaitu orang senantiasa berhadas, maka tiada harus baginya mentahirkan istinja daripada wudu. Orang yang kencingnya terus menetes, setelah kencing dibersihi dulu, setelah itu ditaruh kapas, tutupi kalau anda menetes, maka itu sudah hukum ujur baru wudu. Ada boleh wudu, ada bebasuh. Kalau ada tanah jasa yang basah, tanah jasa yang kering seperti tahi katila yang tanah satanya basah dan barang suci yang kering seperti batu, kayu, ulat yang keluar pada hati ada satanya basah, ya ada wajib istinja daripadanya, sunnah istinja daripadanya supaya keluar khilaf orang mewajibkannya, khilaf ya itu. Ya gampang ada basah ya sakit orangnya. Allah maulah kita ada makanan, ada minuman pun membasahi makanan karena unsurnya harus keluar, ya kalau keluar di parutnya jadi penyakit. Jadi minuman itu sangat penting daripada makanannya. Karena itu unsur untuk mengeluarkan makanan yang ada di lambung. Punya kering sama sekali, keluar juga sangat berbahaya. Artinya kadang-kadang penduduk itu kalau langsung ada mahajan, orang mahajan itu berbahaya, bisa keluar darah, pasir kan, keluar di dalam ambayan kan, bahaya itu. Jadi penyakit. Kemudian minuman ada unsur untuk menitra. Jadi begitu terlalu asam di dalam ada minuman tadi tak orang masam, terlalu masin tak orang masin, terlalu manis tak orang manis. Dan air putih ada minum. Banyak yang manis dimakan, tapi minum pulang teh kopi dia bertambah manis. Seluruhnya ada dikelilingin lah dengan manis, di kulit manis, di daging manis, di darah manis, kepancing manis, enggak kan? Berbahaya kalau terakhirnya minuman ada di kontrol, bersih nah. Minuman lalu membersih ginjal kita nah itu ya bisa antara kotoran dengan darah. Ya, no berbahaya juga. Itu perlu juga minuman. Jadi bisa itu lah supaya sehat. Minuman air putih. Tabilanya teh secangkir, air putih 3 cangkir. Paribahasanya dah untuk menetralkan itu. Orang manis
tak orang kalat juga bedanya mah kalat tehnya itu ngalih beda kalat bahasa Banjar kita pahit dah seorang dari kalat teh kada pahit menang apare baru pahit teh itu kalat aja kalat-kalat ya itu. Artinya jangan sampai kada basah gitu. Jangan sampai begitu anu langsung kita operasi sudah jangan. Ulah Allah Ta'ala pelihara dulu kalau dibaiki dengan alami. Kali kada kawa lagi ada kada payah. Terakhir jalan itu. Ya air putih tadi memang menyayanginya. Demikian kita wajib istinja daripada mani karena mani itu suci. Istinja yaitu ibarat menghilangkan najasah dan meringankan dia. Sahadat tiada mandai istinja melainkan dengan air atau dengan batu atau barang yang seumpamanya tiap-tiap benda yang jamid lagi suci, lagi kasat yang dapat ia menanggali najasah. Ya ada dihormati pada syarat seperti kulit yang sudah disamak, rumput, tambingkar. Apa Nabi SAW ia istinja dengan batu dan menyuruh akan sahabatnya dan istinja dengan dia. Ya, dengan batu itu barang lainnya di barang pada makna batu. Ya, ada memadai istinja dengan benda yang cair lain dari air. Ya, ada memadai istinja dengan benda yang jamid yang najis atau yang karena najis. Ya, memadai istinja dengan benda yang jamid yang suci. Ya, ada dapat meninggali najasah sebab licin atau sebab lupoi seperti tanah dan arang. Karena memang bendanya cuma begitu disebutkan lupoi ada boleh juga. Aram lagi dia memadai istinja dengan suatu benda yang dihormati. Benda yang dihormati pada bagai setengah dari barang tersurat tasya suatu ilmu, kitab hadis, kitab tafsir, kitab ilmu alat bagi yang tersebut itu. Ada kitab yang tidak dihormati, kitab para sifat, Taurat dan Injil yang telah diketahui akan keadaan sudah berubah dari asalnya, lagi tiada dalam nama yang azab, haruslah istinja dengan dia. Dan itu pula segala kitab hikayat yang dusta-dusta, haruslah istinja dengan dia jika tiada dalam nama yang azab. Nah, nanya ya kita jarang memakai itu, jadi kan usaha memakai itu. Ya memakai air jarang, ada usaha pakai kertas. Tisu kan ada tulisannya. Jangan ada segala bagai benda dihormati. Makanan daripada air sama ada yang makanan manusia, makanan jin seperti tulang. Ya, dia sudah terbakar sekalipun. Karena bahasa Nabi sama adalah ia menegakkan istinja dengan tulang, sabda yang mulia bahwa tulang itu makanan segala saudara kamu, yakni segala jin yang Islam. Maka makanan manusia terlebih utama ditegak istinja dengan dia, sama ada makanan tertentu manusia makan dia atau banyak manusia makan dia, ada binatang ada makan di manusia dan binatang. Nabi makanan jangan atau tadi makanan yang lain daripada makanan kita, yaitu jin itu jangan juga. Dihormatilah orang sebagai kita menghormati diri kita. Insyaallah kita akan ada masalah. Kecuali kita akan menghormati. Jin itu kita juga ada kepalanya, bosnya kita. Tiap hutan ada berupa harimau, ada berupa ya macam-macam lah. Cuma muninya kayak mancung kita, insyaallah ada masalah. Tapi muninya bina menciling mata jangan masuk. Ada orang yang tahu ya ayam mencium aja kita selamat aja. Rajanya itu bisa matar sampai ke kampung dah. Bahasa kita sampai ke Manggar nih ya matar. Kita panggil dulu punya pada depan ya kata bantu menyalahkan Islam jinnya tak ada berupa itu, berupa manusia aja. Berupa hewan itu orang gaib je baru entah. Ada jika adalah makanan terbanyak binatang makan dia dari manusia atau tertentu binatang pada makan dia, berarti adalah haram istrinya dengan dia.
Yang mafhum daripada ibadat tuhfah bahwa pada bersamaan pada memakan makanan itu manusia binatang, adalah istinja dengan dia. Ya bahasa kita ya ini hanya hukum matawil. Lagi tiada haram tiada mandi istinja dengan kulit yang belum disamakan. Bahwasanya jika ada ia dari bangkai maka itu najis. Jika ada ia daripada kulit binatang yang halal lagi disembelih maka itu jadi makanan. Sehingga kada boleh orang kulit. Sudah kadang alih mikirkan kita begana di Kalimantan, akhirnya selesai. Sedangkan daripada yang dihormati itu hayawan seperti tikus dan sukunya yang berhubung dengan dia dan suku-suku manusia bercerai daripadanya. Tidak ada ia kafir harbi atau murtad sekalipun. Ada boleh juga itu diolah untuk bersuci. Adapun suhul yang bercerai di hayawan lain di manusia, berarti adalah haram istinja dengan dia. Sekiranya dihukumkan dengan sucinya, seperti bulu hayawan dimakan. Inilah tersebut dalam nihaya. Adapun yang mafhum di ibadat tuhfah bahwa suku-suku kafir harbin murtad tiada ia dihormati, adalah haram istinja dengan dia. Haram istinja dengan kulit yang dimakan daripada kulit buah-buahan seperti kulit semangka. Model juga kulit semangka diolah. Adapun kulit yang tidak dimakan seperti sabut dan tempurung, kelapa, kulit delima, adalah haram istinja dengan dia. Kalau kau pindah lupa, ayah apa kisahnya? Nyaman awan air sudah kadang ada. Makruh istinja dengan dia jika ada di dalamnya kulit itu isinya. Haram istinja dengan kulit kitab ilmu yang berhubung ya dengan dia. Dan demikian haram istinja dengan kulit mashab. Ya dia bercerai sekalipun sunnah menghimpun antara batu dan air istinja pada kubur dan lubur seperti dahulukan istinja dengan batu kemudian istinja dengan air sebentar pelihara di menyentuh air najasah tangannya mengelakkan ya kan air najis dan hasil sunnah menghimpun itu jika dengan batu yang kena najis dan dengan kurang 3 kali sapu sekalipun yang simpunkan istinja dengan salah suatu daripada keduanya istinja dengan air terakda dan menghilangkan air najasah asal dan bersalah dengan batu yang menghilangkan yang menaikkan air najasah juga. Terkadang tertentu istinja dengan air bersurah yang lagi akan datang kenyataannya. Jadi maknanya bahwa kita sudah senang dipakai air. Cuma bolehnya mana ada besi batu berdahulu, batu ada penjulunya 3, setelah itu air. Tapi pengerasa kita hidup di kota ini ada kawan karena sangat kebanyakan gawian di kota ini. Banyak yang digawin lain di kampung udah bahuma guring di kota ini berdagang habis kok kociak orang seorang hanya tahu isi kociak beli ya mbak batu on air ngalih lah jadi sudah diringkas dengan air yang kita pakai ada ngalih lagi itu ketahui olehmu nah itu sudah sambungannya wallahu a'lam.